Namaku Mirasi. Usia baru 23 tahun, tapi dunia sudah menamparku lebih keras daripada usia siapapun yang 2 kali lipat lebih tua dariku. Aku menikah muda dengan Samsuri, anak satu-satunya dari Sugiharto, bos besar pabrik rokok yang namanya terkenal seantero desa, disegani, sekaligus ditakuti. Aku kira hidupku akan berakhir bahagia, seperti cerita-cerita sinetron murahan. Menikah dengan anak orang kaya, tinggal di rumah besar, makan enak setiap hari, dan tak perlu susah payah. Tapi nyatanya, hidup justru semakin mengajarkanku bahwa takdir bisa menghancurkanmu bahkan ketika kau sedang tersenyum. Suamiku, Samsuri, bukanlah laki-laki romantis. Ia pendiam, dan tidak pernah berkata, "Aku cinta kamu," tapi ia selalu mengantarku ke pasar setiap pagi, menyelipkan uang tambahan di dompetku tanpa bilang apa-apa, dan diam-diam memasang selimut ketika aku tertidur. Aku sering protes, "Mas, kamu kok cuek begitu sih?" Tapi ia hanya menjawab, "Cuek-cuek gini yang setia sampai mati." Dan entah kenapa, kalimat itu menjadi kenyataan pahit. Hari itu, hari yang takkan pernah kulupakan, pabrik rokok milik Sugiharto kebakaran besar. Aku baru tahu setelah mendengar suara sirin meraung-raung dari kejauhan. Warga desa berbondong-bondong berlari ke TKP. Aku ikut berlari, jantungku berdetak begitu cepat seakan ingin lepas dari dada. Di sana, kulihat pabrik itu sudah menjadi lautan api. Ada yang masih di dalam. Samsuri masih di dalam, jerit salah satu karyawan. Aku langsung berlari menerobos kerumunan. Tapi orang-orang menahan tubuhku. "Jangan, Mur, bahaya. Api sudah besar." "Lepaskan. Itu suamiku." Aku berteriak sampai suaraku serak. Aku meronta seperti orang gila. Aku tak peduli kulitku terbakar api atau tubuhku tertimpa besi. Aku hanya ingin menerobos masuk. Tapi pintu besi pabrik itu sudah runtuh, terkunci api dan reruntuhan. Dan di sanalah, di tengah kobaran api, kulihat sesosok bayangan. Samar-samar, seseorang berdiri di balik kaca pecah. Tangannya terulur, seolah ingin menyentuhku. Ia tidak menangis. Ia tidak panik, ia hanya tersenyum. Itu dia, Samsuri. Aku menjerit sekeras-kerasnya, "Mas!" Tapi dalam hitungan detik, tubuhnya ditelan api. Hilang, seperti tak pernah ada. Aku jatuh berlutut. Tangisku bukan lagi seperti manusia. Aku meraung. Aku menjerit. Aku menggaruk tanah dengan kukuku yang berdarah. Orang-orang menatapku dengan kasihan. Tapi di tengah keramaian itu, ada satu pasang mata yang berbeda. Mertuaku, Sugiharto. Ia tidak menangis. Ia tidak memelukku. Ia berdiri tegak, wajahnya dingin seperti patung batu. Tapi matanya seperti menyimpan bara api yang lebih panas dari kebakaran itu sendiri. Sejak hari itu, hidupku tidak lagi sama. Bukannya dikasihani, aku justru dihujat. Warga berbisik-bisik, ini pasti gara-gara si menantu miskin itu, suaminya sial setelah nikah sama dia. Ah, janda pembawa sial. Kuengki membat. Aku ingin berteriak bahwa aku mencintai suamiku lebih dari apapun, tapi mulutku terkunci. Tidak ada yang mau mendengarkan. Aku dipersalahkan, dihina, dijauhi. Bahkan keluargaku sendiri menyuruhku pulang ke rumah orang tuaku dan melupakan masa lalu. Tapi bukan itu yang paling menusuk hati. Yang paling menghancurkanku adalah sikap Sugiharto. Setiap hari ia hanya diam. Tatapannya kepada diriku bukan tatapan benci, tapi tatapan penuh rahasia. Seakan ia menyimpan sesuatu yang besar, tapi belum waktunya untuk diungkapkan. Hingga pada suatu malam, ia datang ke kamarku, membawa satu kalimat yang mengubah seluruh hidupku. Lamaran yang tak masuk akal. Malam itu, hujan turun begitu deras. Seolah langit ikut menangis untuk semua luka yang belum sempat sembuh. Aku masih duduk termenung di kamar peninggalan suamiku, memeluk bantal yang dulu biasa dipakainya. Bau tubuhnya perlahan hilang, tapi aku terus menundukkan wajahku di sana, berharap masih ada sisa aroma yang bisa dihafal untuk terakhir kalinya. Pintu kamar tiba-tiba diketuk, pelan tapi tegas. "Assalamualaikum." Aku mengenali suara itu. Dalam seumur hidupku tinggal di rumah ini, baru kali ini mertuaku, Sugiharto, mengetuk pintu kamarku tanpa membentak atau memarahi. Aku buru-buru mengusap air mata dan membuka pintu. Di sana, berdiri sosok lelaki tua berjubah putih, wajahnya keras, matanya tajam namun sayu. Ia membawa payung basah, meneteskan air hujan ke lantai. "Boleh saya masuk?" Tanyanya pelan. Aku mengangguk, meski tubuhku gemetar tanpa sebab. Ia berjalan masuk, duduk di kursi dekat jendela, lalu terdiam lama. Hanya suara hujan dan deru nafasnya yang terdengar.
Aku berdiri canggung. Duduk, Mur. Aku menurut. Duduk di ujung ranjang, menjaga jarak. Beberapa saat tak ada suara. Sampai akhirnya dia berkata lirih. Mulai malam ini, panggil saya bukan lagi mertua. Aku langsung mengerutkan kening. Maksudnya? Ia memandangku lurus tanpa kedip. Saya ingin menikahi kamu. Dig, seumur hidup. Tak pernah ada kalimat yang lebih mengguncang daripada itu. Tenggorokanku langsung tercekat. Aku menatapnya dengan mata membelalak, mencoba memastikan kalau aku tidak salah dengar. Bapak bilang apa tadi? Manaka. Dengan saya, ulangnya tanpa ekspresi. Aku langsung berdiri. Pak, apa Bapak sadar apa yang Bapak katakan? Saya ini menantu Bapak. Saya istri anak Bapak. Ini dosa besar. Ia hanya menarik nafas panjang. Samsuri sudah tiada dan kamu sekarang janda. Tamparan kata-kata itu terasa lebih menyakitkan dari tamparan tangan manapun. Tapi ia belum selesai. Kamu pikir saya menikahi kamu karena nafsu? Ucapnya tajam seolah membaca isi pikiranku. Aku terdiam. Tidak tahu harus menjawab apa. Ia mencondongkan tubuh ke depan, menatapku lebih dalam. Saya tidak butuh istri. Umur saya sudah di ujung. Tapi saya butuh perlindungan. Bukan untuk diri saya, tapi untuk kamu. Aku semakin bingung. Perlindungan apa? Dari siapa? Ia memejam sebentar, lalu membuka matanya perlahan. Kamu tidak tahu, Mur. Sejak Samsuri mati, kamu bukan hanya jadi janda. Kamu jadi beban, jadi sasaran. Jadi tumbal yang paling mudah untuk dijatuhkan. Jantungku berdegup kencang. Maksud Bapak? Pabrik terbakar bukan kecelakaan biasa. Ada yang bermain api. Ada yang ingin merebut semuanya. Dan mereka akan mulai dari yang paling lemah, yaitu kamu. Aku tercekat. Kata-katanya seperti menelanjangi seluruh ketakutanku. Kalau kamu tetap hanya menanti, kamu akan diinjak. Tapi kalau kamu jadi istri saya, kamu akan jadi ratu. Aku menggeleng keras. Tapi Pak, apa kata orang? Ia membalas dengan suara datar. Biar orang bicara. Orang selalu bicara. Tapi hanya orang berani yang membuat sejarah. Aku semakin bingung antara marah, takut, dan entah sedikit percaya. Namun belum sempat aku menjawab, ia berkata satu kalimat lagu yang membuat tubuh langsung lemas. Dan kalau kamu menolak, kamu takkan sempat menyesal. Karena dalam waktu dekat, kamu akan diambil paksa. Aku terpaku. Diambil? Oleh siapa? Wajahnya mengeras. Orang-orang yang membakar pabrik. Mereka pikir kamu tahu sesuatu. Mereka pikir kamu disimpan oleh saya sebagai saksi. Padahal kamu tidak tahu apa-apa. Tapi mereka tidak peduli. Mereka akan menculikmu. Atau lebih buruk, aku langsung menutup mulutku menahan isak. Tubuhku sudah gemetar seluruhnya. Ia berdiri perlahan. Jadi sekarang pilihannya hanya dua. Kamu hidup sebagai istri saya, atau kamu mati sebagai janda anak saya. Aku jatuh terduduk. Air mataku mengalir deras. Aku tidak tahu mana yang lebih gila. Hidup sebagai istri mertuaku. Atau mati sia-sia hanya karena aku tak berdaya. Dan malam itu, tanpa sempat berpikir panjang, aku hanya bisa menjawab satu kata, ya. Aku dinikahkan bukan dengan cinta, tapi dengan takut. Tak sampai seminggu setelah percakapan malam itu, desaku meledak oleh kabar yang lebih panas dari api pabrik rokok yang pernah membakarnya. Mirasih, janda muda menikah dengan mertuanya sendiri. Orang-orang tak bisa diam. Warung kopi jadi tempat pengadilan. Lapak sayur jadi studio gosip. Walah, bener toh. Si Mirasih kok tega ya? Baru seminggu jadi janda kok langsung dinikahi bapak mertuanya? Halah, dari awal juga dia pasti ngincer hartanya. Atau jangan-jangan, mereka sudah selingkuh dari dulu? Kalimat-kalimat itu menampar wajahku lebih keras dari angin malam. Tapi aku hanya bisa diam. Aku sudah mengambil keputusan. Dan keputusan itu harus kutanggung. Sampai entah kapan, pernikahan dilakukan tertutup. Hanya ulama setempat, 2 saksi, dan seorang penghulu. Tak ada pesta. Tak ada undangan. Tak ada bunga. Tak ada musik. Yang ada hanya doa dan tatapan manusia yang tak bisa kusebut apa selain nista. Aku duduk di atas sajadah, mengenakan kebaya putih sederhana. Tanganku gemetar saat penghulu bertanya hal yang seharusnya sakral. Apakah kamu menerima Sugiharto sebagai suamimu? Lidahku keluh. Rasanya seperti ada batu besar di tenggorokanku. Tapi aku tak boleh goyah. Aku sudah memilih jalan ini. Jalan yang gelap, tapi mungkin satu-satunya jalan agar aku tetap hidup. Saya terima. Jawabku lirih. Maka resmilah aku, seorang janda, 23 tahun, menjadi istri dari pria yang usianya lebih tua dari ayahku sendiri. Sejak hari itu, rumah besar peninggalan suamiku bukan lagi hanya tempat berduka, tapi kini menjadi penjara diam-diam yang harus kuhadapi setiap hari. Orang-orang berhenti menyapaku di jalan.
Ibu-ibu yang biasa memanggilku enduk kini pura-pura tak melihatku. Anak kecil pun bisik-bisik saat aku lewat. Seakan aku ini makhluk haram yang harus dihindari. Tapi Sugiharto, ia tetap berjalan tegak, seolah tak ada satupun yang bisa menggoyahkan langkahnya. Malam itu, malam pertama kami sebagai suami istri tiba, dan jujur, itu adalah malam paling menegangkan dalam hidupku. Kamar yang dulu kupakai bersama Samsuri kini bukan hanya milikku. Lampu remang, tirai tertutup, di meja kecil, 2 gelas susu hangat sudah disiapkan. Tapi aku tak menyentuhnya. Aku hanya duduk di ujung ranjang, memeluk lututku, menunduk dalam-dalam. Pintu terbuka. Langkah kaki berat terdengar masuk. Sugiharto mendekat, lalu duduk di kursi sebelah ranjang. "Kamu takut?" Tanyanya tanpa menatapku. Aku tak menjawab. Tapi tubuhku jelas menunjukkan jawabannya. Ia menarik nafas panjang. "Dengar, Mur, saya sudah bilang dari awal. Saya menikahimu bukan karena nafsu." Aku masih diam. "Kalau kamu berpikir saya akan menyentuhmu malam ini..." Iri berhenti sebentar. "Kamu salah." Aku sedikit mengangkat wajah. Matanya menatap lurus ke depan, tidak melihatku. "Tapi saya memang ingin meminta sesuatu malam ini." DEG. Itulah kalimat yang kutakutkan. Aku menahan napas. 1000 kemungkinan buruk muncul di kepalaku. Apakah dia ingin aku melayaninya atau melakukan hal-hal yang tak pantas? Tapi ternyata permintaannya jauh lebih gila dari yang kupikirkan. Ia bangkit berdiri, berjalan ke arah lemari besi di sudut kamar. Ia membuka pintunya dan mengeluarkan sebuah koper hitam besar. Ditariknya koper itu ke tengah ruangan. Dibukanya pelan, dan saat kulihat isinya, darahku langsung berhenti mengalir. Koper itu penuh dengan uang tunai. Bundelan-bundelan pecahan 100 ribuan disusun rapi. Jumlahnya entah berapa, tapi cukup untuk membeli seluruh desaku. Aku memandang tak percaya. "Pak, ini apa?" Sugiharto menatapku untuk pertama kalinya malam itu. Tatapannya dingin, tapi bukan untuk menakut-nakuti. Ada sesuatu di matanya yang lebih tajam dari hukum manapun. Inilah. "Harga dari keputusanmu menikahi saya." Aku tertegun, tak bisa menebak arah pembicaraannya. Ia mendekat. "Saya hanya minta satu hal. Kamu harus bantu saya lakukan sesuatu." Aku menelan ludah. "Apa?" Dan ia menjawab dengan kalimat yang akan mengubah hidupku selamanya. "Kita akan menjatuhkan seluruh orang yang membakar pabrik itu, satu persatu, sampai mereka semua berlutut di hadapanmu." Setelah malam itu, hidupku berubah drastis. Bukan lagi menangis di pojok kamar, bukan lagi jadi korban cibiran warga. Kini aku duduk di meja makan besar bersama pria yang kini kusebut suami. Tapi bukan suami dalam arti cinta, lebih tepatnya komandan. Pagi pertama setelah malam itu, Sugiharto sudah duduk dengan map-map tebal di hadapannya. Ia menatapku tanpa basa-basi. "Mulai hari ini, kamu ikut saya ke pabrik baru." Aku ragu. "Sudah dibangun lagi?" "Belum," jawabnya pendek. "Tapi kita akan membangun lebih besar." Sembari menjatuhkan mereka yang membakarnya, aku terpaku. Kata mereka berputar di kepalaku tanpa bentuk. Siapa mereka? Kenapa pabrik kami dibakar? Apa benar ini bukan kecelakaan? Seolah tahu isi kepalaku, ia meletakkan map-map itu di depanku. "Buka semua. Lihat sendiri." Dengan tangan bergetar, ku buka satu demi satu. Foto-foto dokumen, nama-nama. Semuanya tertata rapi seperti daftar target perang. Aku melihat wajah-wajah yang ku kenal. Pak RT, karyawan senior. Rival bisnis. Bahkan saudara jauh sendiri, Pak. "Ini semua orang yang tertawa saat anak saya mati," katanya dengan mata tajam. "Semua orang yang ingin kamu ikut mati bersamanya." Dadaku terasa sesak. Aku tak tahu apa yang harus kukatakan. Tapi ia melanjutkan. Nada suaranya berubah lebih dingin dari sebelumnya. "Kita tidak akan bunuh mereka. Tidak perlu darah. Kita akan ambil satu-satunya hal yang mereka puja." Aku menatapnya. "Apa?" "Harga diri." Mulailah hari-hari pertamaku sebagai istri bos rokok. Yang bukan hanya dipajang sebagai istri, tapi dijadikan alat perang. Aku diajak ke tempat-tempat pertemuan rahasia. Pertama kali melihat bagaimana dunia bisnis gelap bekerja dengan senyum palsu. Aku duduk di kursi mewah, tapi rasanya seperti duduk di atas ranjau. Para pria tua itu memandangku dengan tatapan meremehkan. "Wah, Pak Subi, ini istri baru ya?" "Menantu naik jabatan." Gurau salah satu dari mereka, tertawa kasar. Aku menggigit bibir, menahan amarah. Tapi Sugiharto hanya tersenyum tipis. "Iya, bedanya istri saya yang sekarang tidak hanya duduk di dapur. Dia duduk di meja rapat." Tawa langsung berhenti. Beberapa pria terbatuk-batuk canggung, dan saat itulah aku mulai mengerti. Aku bukan sekadar tameng. Aku simbol.
Simbol bahwa aku yang dulu direndahkan, kini duduk lebih tinggi dari mereka. Malam harinya, ketika kami pulang, aku bertanya pelan, "Pak, apa semua ini benar? Apakah saya harus ikut terlibat sejauh ini?" Ia tidak langsung menjawab. Ia melihatku lama, lalu berkata kalimat yang sangat pelan, tapi menusuk seperti pisau dingin. "Kalau kamu tetap jadi janda biasa, kamu akan dihabisi pelan-pelan. Dengan hinaan, dengan gosip, dengan rasa malu. Tapi kalau kamu jadi istri saya, kamu bisa membunuh mereka tanpa menyentuh satupun dari mereka." Aku merinding seluruh tubuh. Caranya, ia menatapku. Dengan hidup lebih tinggi dari mereka. Dengan membuat mereka menyesal sudah meremehkanmu. Dengan membuat mereka meminta maaf sambil berlutut. Sejak itu, aku tak lagi takut. Aku mulai belajar, bukan belajar memasak atau mencuci seperti istri biasa, tapi belajar membaca laporan keuangan, memahami kontrak dagang, bahkan mengenali wajah-wajah pengkhianat dari senyum mereka. Sugiharto mengajarkanku bukan dengan buku, tapi dengan medan perang. "Orang baik-baik tidak akan bertahan di dunia ini, Mur," katanya suatu malam. "Kamu bisa tetap jadi orang baik, tapi kamu harus pintar memainkan peran orang jahat." Aku bertanya pelan, "Kalau suatu saat saya berubah jadi jahat sungguhan, apakah Bapak akan menyesal?" Ia tersenyum samar. "Tidak, karena kamu jahat bukan untuk zolim, tapi untuk bertahan." Saat itu, aku menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat bukan hanya sosok mertua, bukan hanya suami, tapi pria yang menyimpan luka yang jauh lebih dalam dariku. Aku ingin bertanya, apakah ia melakukan semua ini demi anaknya? Demi harta? Atau demi aku? Tapi sebelum sempat aku bertanya, ia berkata pelan, "Malam ini, saya tidak akan tidur di kamar kita." Aku menoleh. "Kenapa?" Ia berdiri mengambil jasnya. "Karena kamu belum siap jadi istri, tapi kamu sudah siap jadi senjata." Dan malam itu, aku duduk sendiri di kamar. Bukan menangis, bukan meratap, tapi menatap koper uang yang masih tersimpan di sudut ruangan. Bukan lagi sebagai beban, tapi sebagai pembuka jalan untuk pembalasan. Aku tidak lagi sama perempuan yang duduk menangis di pojok kamar seminggu setelah kebakaran. Setiap pagi aku bangun seperti tentara yang mengenakan seragam baru. Bukan seragam perang, tapi kostum kewibawaan yang membuat orang menunduk. Aku berbicara dengan nada yang pelan namun tegas, menandatangani dokumen yang dulu membuat kepala pusing, dan memasuki ruangan rapat yang dulu hanya boleh dimasuki pria berkumis. Di sana, mata-mata yang dulu menghinaku kini berusaha menebak langkahku. Itu awal kemenangan yang manis, manis sekaligus pahit. Rencana kami berjalan sistematis, bukan dengan cara kekerasan, seperti yang dipikirkan banyak orang. Sugiharto mengajarkanku sesuatu yang jauh lebih mematikan daripada pukulan. Strategi memutus pondasi mereka. Kami menyisir kontrak-kontrak curang, membongkar pinjaman-pinjaman gelap, menyingkap pemain bayangan yang selama ini bersekongkol. Kami tak hanya memukul nama, kami menggerogoti reputasi mereka sampai tak punya sandaran lagi. Langkah pertama adalah membalik opini publik. Kami menanam bukti-bukti kecil di koran, menempatkan saksi-saksi yang tak didengar sebelumnya, dan membuat laporan audit yang tak dapat disanggah. Waktu itu aku harus berperan sebagai istri lemah yang dulu diinjak-injak. Padahal di balik senyum itu aku membaca laporan keuangan sampai larut malam. Rasanya seperti memakan racun demi menyembuhkan luka. Reaksi mereka datang bertahap, satu persatu kontrak dibatalkan. Bank mencabut fasilitas. Dealer-dealer yang dulu tersenyum ramah kini menutup pintu. Orang-orang yang dulu memandang rendah menjerit, memohon pembelaan, meminta maaf, ada yang berlutut, ada yang pura-pura sakit ingatan. Setiap kali itu terjadi, sesuatu di dadaku mengembang, legawa sekaligus perih. "Inilah misi yang kupilih," kata Sugiharto. "Inilah harga yang harus dibayar agar aku bisa bernafas lagi." Tapi pembalasan punya efek samping. Ia mengubahmu. Perlahan, tanpa kusadari, aku mulai mengukur segala sesuatu dengan hitungan untung rugi, mulai menganggap empati sebagai kelemahan. Teman lama menjauh, keluarga bertanya-tanya, anak-anak tetangga tidak lagi berani menatap. Di kaca aku kadang menahan diri saat melihat bayangan yang familiar, mata yang dulu malu-malu kini dingin. Aku takut akan hilangnya diriku yang dahulu. Malam ketika kami mengungkap nama dalang terbesar, seorang pengusaha yang selama ini tampak dermawan tapi sebenarnya dalang pembakaran, adalah malam puncak. Bukti sudah menumpuk, transfer gelap, saksi yang berani bicara, rekaman percakapan. Kami serahkan semuanya ke polisi. Ketika petugas datang, para dalang mencoba mengelak, mengganti cerita, bahkan menawarkan mahar untuk bungkam.
Mereka tak menyangka kami punya bukti. Warga berkumpul, kamera-kamera kecil merekam wajah-wajah yang dulu sombong kini pucat. Di kerumunan itu, aku melihat satu wajah yang membuatku terhenti, wajah ayahku. Ia berdiri di barisan mereka yang dulu memandang rendah aku. Padahal aku pernah berharap ia akan menjadi benteng bagiku setelah Samsuri pergi. Tatapan kami bertemu. Ada tanya, ada luka. Dan di detik itu aku sadar. Menaklukkan musuh tidak selalu membuatmu menang. Terkadang kau hanya menambah daftar yang terluka. Akibat pengungkapan itu, proses hukum dimulai. Beberapa ditahan. Beberapa melarikan diri. Pabrik mulai mendapat perhatian publik untuk proses pembenahan. Nama Sugiharto, yang dulu dikutuk, sekarang dipandang setengah kagum, setengah takut. Dia berdiri di sisi panggung, menatapku dengan mata yang tak lagi dingin melainkan lembut. Di situ aku tahu ia bangga bukan karena kekuatan, tapi karena aku bertahan. Namun, kemenangan itu datang dengan harga yang paling berat. Dalam sebulan setelah sidang, Sugiharto jatuh sakit. Dokter berkata ia menderita penyakit yang sudah lama dipendam. Sebuah kanker yang selama ini ia lawan sendiri agar rencananya tetap berjalan. Ia menyimpan sakit itu seperti menyimpan peluru untuk waktu yang tepat. Saat ia berbaring di ranjang, tubuhnya mengecil, suaranya selembut abu. Aku minta maaf, bisiknya suatu malam. Tangan yang dulu kuat kini lemah menggenggam tanganku. Aku bawa kamu masuk perang ini. Aku yang membawa beban berat ini ke punggungmu. Air mataku meledak. Semua dendam, semua kebohongan, semua strategi tiba-tiba meluruh jadi kepedihan yang murni. Aku memeluknya seperti memeluk bayangan terakhir dari suami yang tak pernah minta jadi pahlawan. Dalam pelukan itu, aku merasakan penyesalan yang tak bisa diucapkan. Aku tidak menyesal, aku berbisik. Tapi aku takut, Pak. Aku takut aku sudah menjadi orang lain. Ia tersenyum samar. Kalau kamu berubah, itu karena dunia ini memang keras. Tapi ingat, Murd, hanya ada dua cara menghadapi kekerasan. Kau bisa membalasnya dengan kekerasan, atau kau bisa mengubahnya menjadi pembelajaran. Pilih yang membuatmu bisa tidur dengan tenang. Tak lama setelah itu, Sugiharto pergi. Kepergiannya sunyi, tanpa sorak atau badai. Hanya satu doa sederhana dan gerak langkah yang semakin menjauh. Aku berdiri di teras rumah, menatap pabrik yang perlahan dibangun kembali, dan menangis, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena rasa syukur atas sesuatu yang aneh. Aku berhasil menyelamatkan nama suamiku, tapi kehilangan dirinya. Setahun kemudian, setelah debu pengadilan menurun, aku berdiri di sebuah ruangan kecil yang kini menjadi kantor pusat pabrik. Meja kayu yang dulu hanya milik pria kini diisi dokumen yang disusun sendiri. Orang-orang yang dulu mencibir kini mengangguk hormat. Anak-anak di desa mulai menyapaku dengan sopan, bukan lagi bisik-bisik. Di dalam hatiku masih ada luka. Ada bekas-bekas yang takkan hilang. Tapi aku juga menemukan sesuatu yang mungkin lebih berharga. Kemampuan memilih. Aku bisa memilih untuk tetap menjadi alat, atau menjadi perempuan yang menentukan takdirnya sendiri. Di suatu sore, aku menurunkan pena, menatap foto Samsuri, dan tersenyum tipis. Aku sudah jalani apa yang kau dan ayahmu rencanakan. Aku berbisik. Tapi kini aku akan jalani hidupku sendiri, tanpa menjadi monster, tanpa jadi benda yang dimainkan orang lain. Air mata itu bukan lagi air mata takut. Ia adalah air mata yang menelan duka, lalu menjadi baja di dalam dada. Dan di balik semua kekacauan dan pengorbanan, aku belajar satu hal besar. Kadang-kadang, cinta tidak datang dalam pelukan. Ia datang sebagai pilihan untuk bertahan, dan sebagai keberanian untuk melepaskan ketika waktunya tiba.